Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah dan tempat ini, mari kita akan sama-sama menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mata
Untuk doa pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat Allah di tengah ibadah raya pagi hari ini. Demikian juga Tuhan melawat saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini. Mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja, memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
menjadi pokok kita, dan kita menjadi caranya yang selalu tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena hanyalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat luka, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, di mana pagi hari ini Bapa kami boleh bersatu hati di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau lawat hati kami, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba yang melayani, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala doa dan ucapan syukur kami alaskan ke tangan-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus kami tetap mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya rindu dan saya percaya bahwa saudara dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, baik di tempat ini maupun di rumah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1-4. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan keluarga yang diberkati. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat, atau kalau itu wilayahnya luas, sebuah negara.
atau juga sebuah gereja. Keluarga walaupun unit terkecil, namun sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan dari keluarga-keluarga itu memiliki pengaruh yang besar. Perhatikan saja, sebuah keluarga yang baik akan menjadi teladan yang kuat bagi masyarakat, dan kemudian masyarakat itu berdampak luas, berdampak kuat pada sebuah negara. Demikian halnya sebuah gereja. Gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat dimulai dari keluarga-keluarga jemaat itu. Ketika keluarga-keluarga jemaatnya hidup dengan baik, menjadi teladan, maka gereja akan bertumbuh dan menjadi kuat. Jadi saudaraku, perhatikan keluargamu, karena keluarga Anda memiliki pengaruh yang besar, berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebuah negara, dan juga memiliki dampak yang kuat bagi gereja saudara. Kalau gereja saudara tidak bertumbuh, saudara jangan keburu menyalahkan si A, si B, pengurusnya begini begitu. Cobalah lihat ke dalam diri keluarga saudara masing-masing. Saudara lihat, apakah keluarga saudara baik-baik saja? Apakah keluarga saudara sudah menjadi teladan? Atau keluarga saudara sebaliknya tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain? Nah, saudaraku, di sisi lain, keluarga memiliki janji berkat yang besar. Keluarga disediakan berkat yang besar. Di dalam sebuah keluarga, saudara bisa memperhatikan ayat yang kita baca tadi. Ada berkat-berkat yang tercurah. Dan Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 18 ayat 19 demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati kata demi kata dari ayat Matius 18 ayat 19 ini, memang tidak dituliskan bahwa 2 orang itu pasti keluarga. Namun demikian, saudaraku harus ingat, yang mudah membangun kesepakatan, yang mudah bersepakat adalah sebuah keluarga. Keluarga minimal terdiri dari suami dan istri. Keluarga mudah membuat satu kesepakatan atau bersepakat. Saudara ingat, ketika saudara mengajukan diri kepada pendeta, kami mau menikah, kami mau diberkati dalam pernikahan, saudara mendapat pelayanan pranikah, saudara masuk dalam pemberkatan nikah, lalu saudara hidup bersama di sana. Jangan lupa, dalam pernikahan saudara telah mengucapkan janji setia. Saudara mengucapkan janji satu dengan yang lainnya untuk setia. Lalu Tuhan memberkati keluarga saudara. Lalu saudaraku hidup, menjalani hidup bersama. Ketika saudara menjalani hidup bersama, saudara memiliki beban dan pergumulan yang relatif sama antara suami dan istri. Jadi janji berkat di dalam Matius 18:19 ini, janji berkat yang besar tersedia bagi keluarga saudara. Oleh sebab itu saudaraku, melihat satu perhatian Allah yang besar bagi sebuah keluarga dan dampak yang ditimbulkan oleh sebuah keluarga itu sangat besar bagi negara, masyarakat, dan juga gereja. Iblis tidak tinggal diam.
Iblis berupaya untuk merusak keluarga-keluarga, agar keluarga-keluarga ini tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Iblis berusaha dengan tipu dayanya agar tercipta ketidakselarasan, agar timbul ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga, sehingga terjadi cekcok terus menerus, kemudian terjadi keluarga ini menderita serasa di dalam neraka. Hubungan yang tidak harmonis di dalam sebuah rumah tangga seperti neraka di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga cukup kaget beberapa waktu lalu diberitakan di televisi swasta nasional kita, di mana di masa pandemi corona COVID-19 ini, kurang lebih 3 bulan ini, angka perceraian naik, saudaraku. Tidak hanya angka kehamilan yang naik, tapi angka perceraian juga naik, saudaraku. Ini menjadi satu perhatian kita. Memang seolah-olah tidak ada hubungannya antara COVID-19 dengan keluarga, tetapi pada kenyataannya wartawan melaporkan bahwa angka perceraian naik. Dan memang di Kementerian Agama pun ada tren, ada pencatatan beberapa waktu yang lalu disebutkan bahwa ada tren peningkatan mengenai perceraian ini. Ya, ada banyak faktor memang. Tetapi satu perkara, ini harus disadari bahwa bisa jadi ini bagian dari upaya iblis untuk menghancurkan keluarga, agar keluarga tidak bahagia, agar keluarga tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jaga rumah tanggamu, hargai keluargamu, karena keluarga saudara adalah berkat anugerah Tuhan. Sadari itu. Nah, sekarang saudaraku, mengingat keluarga itu menjadi perhatian Allah, keluarga juga memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Saudaraku, sudahkah keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Karena pentingnya keluarga yang memberi dampak pada banyak bidang, maka mari saya mengajak kita sekaliannya, kita yang sudah berumah tangga, kita yang sudah berkeluarga, belajar untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan, supaya keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain di bidang-bidang lain, dan seluruh anggota keluarga kita menikmati berkat Tuhan. Ini yang penting, ini sangat penting. Jangan sampai kelihatannya bergelimang harta, banyak uang, tetapi tidak ada kebahagiaan sukacita. Jangan sampai. Saudara dan saya, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ada sebuah rahasia untuk menjadi keluarga yang diberkati. Apa itu? Perhatikan kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, perhatikan pada ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan setiap orang, ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kata setiap orang berarti bisa menunjuk kepada baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan yang takut akan Tuhan, mereka akan diberkati. Di sana disebutkan dengan kata yang ayat 2, ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ada bahagia, ada sukacita, baiklah keadaanmu. Kata ini menunjuk kondisi yang baik-baik saja. Artinya tidak ada satu persoalan, tidak ada satu permasalahan yang membuat ketidaknyamanan, ketidaktenangan, tetapi baiklah keadaanmu menunjukkan satu kondisi memang benar-benar baik. Lalu yang kedua, ayat 3 dan ayat 4.
ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sana perhatikan baik-baik, saudara catat baik-baik bahwa ada berkat khusus bagi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya bacakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada perhatian khusus bagi seorang laki-laki. Ada berkat khusus yang disediakan bagi seorang kepala rumah tangga, seorang suami. Berkat khusus itu adalah selain diberkati hidup yang bahagia dan kondisi yang baik seperti yang disebutkan ayat 1 dan 2 tadi, Tuhan menyediakan berkat hidup dengan sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Double, saudara. Coba perhatikan, saudaraku. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri digambarkan seperti pohon anggur. Pohon anggur itu melambangkan sukacita. Jadi kalau suami itu takut akan Tuhan, Tuhan berikan seorang istri yang dapat menjadi kesukaan, membahagiakan suami, dan juga istri itu memberikan satu penghiburan. Jadi ada sukacita bagi seorang suami. Saudaraku, perhatikan, kalau istri-istri mulai jangan saudara lantas menuding ini salahmu, gak bisa bersyukur. Coba cek suami-suami, jangan-jangan suami-suami sendiri yang kurang takut akan Tuhan, sehingga istrimu tidak bisa menghargai, kurang hormat. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik, ada berkat khusus bagi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika suami ini takut akan Tuhan, istrinya itu menjadi kebahagiaan bagi keluarganya, penghiburan, dan seterusnya. Kemudian disebutkan pula di sana, tidak hanya istrinya, berkat khusus yang diberikan kepada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan itu adalah juga anak-anaknya. Disebutkan di dalam ayat yang ketiga, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Tidak hanya istrinya, tapi juga dipersiapkan berkat bagi anak-anaknya. Anak-anaknya digambarkan seperti pohon zaitun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat gambaran tentang pohon zaitun, pohon zaitun ini di dalam surat Roma pasal 11 ayat 24 menggambarkan atau melambangkan anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang berbakti, anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Coba seorang laki-laki, dia bekerja keras, disertai takut akan Tuhan, memiliki hidup yang bahagia, diberkati Tuhan, istrinya menggembirakan sekali, ya tak? Menggembirakan karena istrinya itu bisa menjadi penghiburan, membahagiakan keluarganya. Lalu anak-anaknya itu berbakti kepada orang tua, anak-anaknya juga memuliakan Tuhan. Siapa sih nggak pengen kayak gini, diberkati? Kalau saudara nggak pengen, wah sungguh terlalu, karena Anda bisa kehilangan berkat yang luar biasa ini. Coba anak-anak, sampai pada anak-anaknya, wah luar biasa. Anak-anaknya digambarkan seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu melambangkan seorang anak Tuhan. Kalau dikatakan seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu, waduh, anak-anaknya di sekelilingnya, di dalam rumah tangganya itu memberikan satu kemuliaan bagi Tuhan, atau satu memuliakan Tuhan. Jangan remehkan anak-anak loh, saudaraku. Anak-anak ini tidak cukup diberi duit terus cukup, tidak. Anak-anak kalau kurang perhatian juga dia bisa mencari perhatian di luar. Apalagi kalau orang tua itu kurang komunikasi, dia melampiaskan di luar. Sing rugi sopo? Saudara kerja keras tapi anak-anakmu rusak. Lalu untuk apa saudara bekerja keras kalau keluargamu hancur? Oleh sebab itu saudaraku, saudara harus betul-betul memperhatikan
Para suami khususnya, Anda juga harus peduli dengan keluargamu, rumah tanggamu. Karena apa? Agar memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Rahasianya satu, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Semuanya diberkati, asalkan takut akan Tuhan. Apalagi suami, kepala keluarga, ketika suami ini takut akan Tuhan, ia diberkati dengan kebahagiaan. Diberkati, istrinya menjadi kebahagiaan, penghiburan bagi dia. Anak-anaknya berbakti dan memuliakan Tuhan. Luar biasa. Saudara mau diberkati? Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu setiap keluarga-keluarga jemaat yang mendengarkan pelayanan kami, mereka dijamah oleh Tuhan dan hatinya sungguh diserahkan kepada Tuhan untuk takut akan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi orang yang sangat hormat kepada Tuhan, dimanapun ia berada, sangat hormat kepada Tuhan, malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat yang tidak benar, malu jikalau melakukan sebuah kejahatan, karena sebagai anak Tuhan ia harus memuliakan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan meteraikanlah firman-Mu ini di dalam setiap hati kami, seluruh jemaat yang mengikuti pelayanan ibadah ini, agar mereka dapat menikmati berkat yang luar biasa ini yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan mengucap syukur atas berkat yang diberikan kepada kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Hatimu
Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami naikkan ucapan syukur oleh karena berkat Tuhan yang melimpah hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan menyegarkan kami, dan biar Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau melawat umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya berkat Tuhan tercurah, baik atas pribadi, keluarga, dan juga pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Sekarang saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjagai keluar masukmu dan membuat berhasil usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sumber kehidupan, Engkaulah Yesus, sumber pengharapan. Padamu ku serahkan kehidupanku, dalam tangan-Mu ku berserah. Segalanya dalam tangan-Mu, segalanya dalam kuasa-Mu. Engkau
kuasa.